Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha dari Prodi Teknik Sipil, kelas TSB 1A. Kali ini saya akan membahas materi kelompok 16 yang berjudul kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi dari penulis kepada pembaca dengan tepat, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan akurat. Syarat utama kalimat efektif yaitu 1. Sesuai kaidah, mematuhi kaidah bahasa dan tata bahasa yang berlaku. Yang kedua, hemat, tidak menggunakan kata-kata berlebihan atau mubazir. Yang ketiga, jenis, mudah dipahami dan tidak menimbulkan kata makna ganda, yaitu ambigu. Kemudian kejelasannya, merujuk pada kecamatan dalam suatu kalimat atau kalimat yang tidak memiliki makna ganda, serta kalimat yang digunakan harus logis dan dapat disampaikan kepada pembaca secara nalar dan bahasa, agar memastikan tidak ada hambatan antara apa yang ditulis dan apa yang dibaca. Kemudian contoh struktur, logika, subjek ganda. Kejelasan struktur kalimat harus logis dan hindari penafsiran ganda. Contohnya, kalimat tidak efektif di dalam peraturan itu mengatur tentang jam kerja karyawan. Frasa dalam peraturan itu berfungsi sebagai keterangan tempat, bukan subjek. Akibatnya kalimat ini mengambang karena tidak memiliki subjek yang melakukan pekerjaan mengatur. Kalimat efektifnya yaitu peraturan itu mengatur tentang jam kerja karyawan. Peraturan itu berfungsi sebagai subjek dan mengatur sebagai predikat. Struktur menjadi lengkap dan jelas. Contoh-contoh struktur, logika, dan subjek ganda. Kejelasan struktur kalimat harus logis dan hindari penafsiran ganda. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu waktu dan tempat kami persiapkan. Secara logika, yang dipersilakan untuk berbicara atau maju ke depan adalah orang, bukan benda mati, ataupun waktu dan tempat. Kalimat efektifnya, Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Subjek tersirat, kami. Objek, Bapak Kepala Sekolah. Contoh struktur, logika, subjek ganda. Kalimat tidak efektifnya, pembangunan jembatan itu kami dibantu oleh masyarakat sekitar. Kalimat ini memiliki dua subjek yang tidak sejajar, pembangunan jembatan itu dan kami. Contoh kalimat efektifnya, pembangunan jembatan itu dibantu oleh masyarakat sekitar. Kemudian keringkasannya, penggunaan kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan dalam menyusun kalimat efektif. Penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Contoh kehematan kata. Kalimat tidak efektifnya yaitu karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya 1, penyebutannya tidak perlu diulang. Kalimat efektifnya karena rajin, dia menjadi juara 1. Kesepadanan, keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai dan memiliki subjek dan predikat yang jelas dan akurat di dalam suatu kalimat. Contoh keseimbangan,
mempunyai subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek ganda, kata hubung tidak digunakan pada kalimat tunggal. Kata hubung tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contoh kata tidak efektifnya. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Contoh efektifnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Kesimpulannya, kalimat-kalimat itu adalah satu kesatuan konsep yang lahir bersamaan, lalu dirumuskan lebih sistematis dari waktu ke waktu, seiring pembakuan bahasa Indonesia agar dapat menjadi jembatan komunikasi yang tidak memiliki hambatan. Sekian presentasi kelompok 16 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.